pertanyaan tertulis yang sudah masuk, Ustaz. Mari ya. Bolehkah melamar janda di masa iddahnya, Ustaz? Boyo sabar gitu loh. Koyo aneh-aneh wae. Ya. Sabar gitu loh ya. Ojo kemerungsung. Tahan dulu sampai selesai masa iddah. Coba itu dibuka Al-Baqarah 234 sampai 235. Surat Al-Baqarah surat kedua 234 dan 235. Walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhurin wa 'ashra fa idza balagna ajalahunna fala junaha 'alaikum fima fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf wallahu bima ta'maluna khabir. Wala junaha alaikum fima aradtum bihi min khitbatin nisa'i aw aknantum fi anfusikum alimallahu annakum satadhkurunahunna walakin la tuwa'iduhunna sirran illa an taqulu qawlan ma'rufa wala ta'zimu uqdatan nikahi hatta yablughal kitabu ajalah wa'lamu annallaha ya'lamu ma fi anfusikum fahzaruh wa'lamu annallaha ghafurun halim. Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri, hendaklah para istri itu menangguhkan dirinya atau beriddah 4 bulan 10 hari. Kemudian apabila telah habis iddahnya, maka tiada dosa bagimu para wali membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat. Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran, atau kamu menyembunyikan keinginan mengawini mereka dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka. Dalam pada itu, janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kepada mereka perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu berazam bertetap hati untuk berakad nikah sebelum habis iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepadanya dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun. Ya. Para istri yang ditinggal mati oleh suaminya, itu iddahnya berapa bulan? 4 bulan 10 hari. Lah nanti kalau sudah selesai masa iddahnya 4 bulan 10 hari itu, para wali itu tidak mengapa membiarkan para istri tadi yang ditinggal mati suaminya untuk berbuat sesuai dengan cara yang ma'ruf, termasuk menikah lagi. Tapi dengan cara yang ma'ruf, tetap harus ada wali yang menikahkan. Tidak menikah sakarepe dhewe, harus ada walinya. Kalau walinya sudah tidak ada semua, dengan wali hakim
Lah terus kemudian ayat 235-nya ya mungkin ini yang ditanyakan. Wala junaha 'alaikum fima aradtum bihi min khitbatin nisa. Dan tidak ada dosa atas kalian ya, melamar para istri yang ditinggal mati suaminya secara sindiran. Sindiran di situ yang dimaksud kita ucapkan kepada wali bahwa oh fulanah itu solihah nggih Pak. Nah itu sindiran gitu loh. Contohnya seperti itu. Atau kepada karib kerabatnya. Mungkin kepada anaknya you know. Mas, kalau saya lihat-lihat ibumu itu sepertinya dan insya Allah solihah, sudah cantik solihah, itu sindiran. Itu tidak mengapa. Orang kok langsung ngelamar secara diam-diam itu tidak boleh, wong masih masa iddah. Kan ada larangan itu. Allah itu tahu kamu yang tertarik dengan janda tadi akan terus mengingatnya, menyebut-nyebut dalam hatimu. Mungkin mengingat namanya, nek lewat ning ngarep omahe makser itu rasane gitu kan. Sir-siran hatine, apa meneh ketemu jadi salah tingkah. Yang oleh anak-anak sekarang disingkat jadi salting, gitu kan? Salah tingkah. Begitu ketemu si laki-laki tadi jadi salah tingkah, mencap-mencap ndak karuan, kerah baju nggak salah dicakoti, digesek-gesekkan begini, salting itu. Padahal si perempuan tadi ora kerasa apa-apa, mong baru masa iddah. Allah itu maha mengetahui ketertarikanmu pada fulanah tadi. Tetapi ingat, walakin la tuwa'iduhunna sirran illa an taqulu qaulan ma'rufa. Jangan kamu secara sembunyi-sembunyi ajak nikah janda yang masih dalam masa iddah. Jangan kamu lamar secara sembunyi-sembunyi janda yang masih dalam masa iddah, itu dilarang oleh Allah, dosa. Kecuali hanya berkata yang ma'ruf gitu loh. Berkata ma'ruf, perkataan yang jauh dari unsur kemaksiatan, termasuk ngajak melamar, ngajak menikah diam-diam masih dalam masa iddah, itu perkataan yang tidak ma'ruf. Lah ini ya, haram hukumnya. Menurut Allah haram melamar janda yang masih dalam masa iddah. Yang paling berhak merujuki janda yang cerai, seorang istri cerai dengan suaminya masih dalam masa iddah, ini cerai hidup, yang paling berhak merujuk kembali di masa iddah ya mantan suaminya itu. Di Al-Baqarah 228 kan begitu. Wa bu'ulatuhunna ahaqqu biraddihinna fi dzalika in aradu islaha. Dan suami-suaminya itu yang paling berhak, ahaqqu, paling berhak merujuki istri-istri yang dicerainya tadi, dengan catatan suami yang rujuk tadi punya niat mengadakan perbaikan. Itu di Al-Baqarah 228 begitu. Kalau merujukinya dengan niat untuk menindasnya lagi, menyakitinya lagi, mencacinya lagi, memukulinya lagi, mengkhianatinya lagi, maka tidak berhak suami yang seperti itu merujuki.
keberhakan untuk merujuki syaratnya in aradu islaha. Para suami yang mau merujuk istrinya itu punya niat mengadakan islah, perbaikan. Ya, ada lagi?